Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 tugas kewarganegaraan ingin melakukan student project dengan judul penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, tema yang kami ambil adalah pandangan mahasiswa terhadap keadilan hukum yang ada di Indonesia. Target sasaran kami adalah para mahasiswa. Nah, dari situ kami ingin tahu nih pendapat mahasiswa tentang keadilan yang ada di Indonesia. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Syah. Saya mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Ya, kebetulan juga sedang menginjak semester 9. Ya, terkait dengan pandangan apakah hukum di Indonesia ini sudah berjalan semestinya. Ya, secara subjektif saya menilai dengan memandang segala aspek. Ya, terkait dengan pernyataan ini, ya saya anggap terkait dengan hukum ini sudah jalan semestinya atau tidak, ya saya rasa masih ada beberapa yang sudah semestinya, tapi ada juga hukum-hukum yang beberapa yang belum berjalan semestinya. Ya, kenapa saya mengatakan seperti ini? Ya, kita melihat contoh kasus seperti yang ada biasa disiarkan di televisi-televisi gitu. Nah, selalu terkait dengan penindakan hukum selalu adanya muncul terkait dengan pro kontra. Nah, apalagi terkait dengan yang menyinggung atau mengena terkait dengan instansi pemerintah atau istilahnya para elit politik. Nah, terkait dengan hukum-hukum yang mereka terima, terkadang terjadi pro kontra baik di masyarakat maupun penganalisa suatu hukum yang ada di Indonesia. Nah, hal ini sebenarnya terkait dengan pernyataan ini ya sebenarnya sudah bisa dijawab terkait dengan ketika teman-teman melihat kondisi Indonesia pada saat ini dengan menganalisa beberapa berita-berita yang malahan sekarang juga isu-isu yang ada malah menimbulkan hukum itu tajamnya di bawah gitu atau tumpulnya ke atas. Nah, hal ini kan istilahnya sudah tertanam di mindsetnya masyarakat ya, karena masyarakat juga melihat sendiri bahwasanya hukum-hukum yang dikenakan oleh masyarakat biasa itu dia efektif atau istilahnya semestinya dia. Nah, tapi ketika kondisi hukum ini disandingkan dengan para petinggi atau elit-elit politik yang berada di kursi-kursi pejabat, malahan kadang tumpul. Nah, ini kan istilahnya pernyataan ini bisa didukung dengan beberapa berita-berita yang sering ditampilkan di televisi. Nah, silakan teman-teman nanti bisa menilai juga. Ya, namun secara pandangan saya secara subjektif, ya istilahnya menilai hukum ini 50-50. Dia berjalan juga semestinya, ada juga yang belum. Dikarenakan beberapa faktor yang istilahnya tidak bisa kita ketahui sebagai masyarakat awam. Nah, jadi itu pandangan saya secara umumnya gitu. Terkait dengan data-data apakah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu sudah sering tersiar di berita-berita nasional. Nah, silakanlah nanti teman-teman juga bisa coba menganalisa sendiri. Namun pandangan saya ini masih 50-50. Ya, mungkin ini yang bisa saya berikan pandangan. Ya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Kausar, semester 1 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, ingin menjawab pertanyaan mengenai apakah peraturan atau hukum yang ada di Indonesia ini sudah 100% netral. Kalau menurut saya tidak bisa dikatakan bahwa peraturan atau hukum yang ada di Indonesia ini sudah 100% netral. Karena beberapa peraturan atau undang-undang itu disalahpahami oleh beberapa masyarakat atau bahkan disalahgunakan oleh beberapa masyarakat. Kita ambil contoh tahun lalu tanggal 30 Januari 2020 mengenai Omnibus Law, di mana seluruh masyarakat Indonesia itu mengadakan demo mengenai undang-undang tersebut, yaitu di mana lebih mengutamakan pekerja asing dibandingkan dengan pekerja Indonesia. Kesalahan yang kedua mengenai undang-undang tersebut yaitu di mana mereka membuatnya tidak transparan kepada masyarakat sehingga menyebabkan kesalahpahaman kepada masyarakat Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalaluddin Muhammad Akbar. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan angkatan 2018 jurusan manajemen. Bicara masalah apakah para politisi yang duduk di kursi berpengaruh apakah sudah memperjuangkan kepentingan rakyat, menurut saya belum semua. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena bahwasannya masih banyak kebijakan pemerintah yang sangat kontra dengan kepentingan rakyat. Banyak kasus-kasus yang dimana itu harus diselesaikan dengan secara cepat. Contohnya Omnibus Law kemarin, itu undang-undang tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan rakyat yang dimana sangat merugikan para buruh. Yang pertama, dan yang kedua banyak bekas galian tambang yang tidak ditutup dan tidak diurusi oleh para perusahaan-perusahaan besar, sehingga
bekas-bekas tambang tersebut makan korban pencemaran lingkungan. Kemudian yang ketiga, limbah-limbah pabrik yang mencemari sungai-sungai. Banyak kasus sungai-sungai tercemar hingga ikan-ikan itu timbul ke permukaan sungai dengan mati. Sungai tercemari dan itu tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, pertanyaannya, kepentingan siapa yang akan diakomodir? Kepentingan siapa yang diakomodir? Yaitu kepentingan para penguasa dan kepentingan para investor itu. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita diberikan kebebasan untuk berpendapat karena itu telah diatur dalam undang-undang. Sekian dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.